Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Omah Solusi Indonesia bukan jasa penutupan kartu kredit atau kredit tanpa anggunan. Sebelum saya memulai video yang saat ini sedang Anda tonton, izinkan saya untuk mengucapkan kepada saudara-saudara kita pemeluk agama Hindu, selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Dan semoga di tahun baru akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan lebih bersukacita apa adanya. Baik, saya akan mau mulai masuk lagi ke judul kita bahwa Omah Solusi Indonesia bukan jasa penutupan kartu kredit atau KTA. Di sini saya mengajak kepada seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia untuk senantiasa waspada. Saya katakan untuk senantiasa waspada terhadap kemungkinan potensi pencatutan nama, logo, ataupun kartu tanda anggota yang dipasang di profil akun WhatsApp, ataupun mungkin ada orang yang sengaja datang setelah terjadi komunikasi, tentunya sengaja datang bahwa menyatakan bahwa orang yang mempunyai kartu semacam ini itu adalah berafiliasi, bekerja sama, atau bahkan menjadi salah satu bagian dari keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang membuat atau mengerjakan sebuah jasa penutupan kartu kredit atau KTA. Jadi saya ulangi lagi dulu, ada satu kejadian yang cukup unik dan saat ini sedang saya investigasi bersama-sama dengan para mentor bahwa ada salah satu nomor WhatsApp menggunakan logo Omah Solusi Indonesia. Sorry, suara saya agak gerok. Ada salah satu nomor WhatsApp menggunakan logo Omah Solusi Indonesia dengan tulisan namanya jasa penutupan kartu kredit atau KTA. Diskon, kemudian bawahnya status diskon sampai dengan 30%, 40%, lunas, hidup Anda nyaman. Nomor WhatsApp tersebut belum saya bagikan kepada Anda sekalian karena ini saya sedang proses investigasi sebenarnya siapa gerangan yang melakukan hal tersebut. Dan saya mengetahui nomor WhatsApp itu karena kebetulan orang yang menggunakan nomor WhatsApp tadi membroadcast sebuah
jasa penutupan kartu kredit. Kebetulan salah orang. Yang di broadcast adalah sudah keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Sebelum saya melanjutkan ke topik bahasan, agar Anda semua para penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia, di mana saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah melaporkan kejadian yang sudah Anda alami kepada kami, bahwa Omah Solusi Indonesia tidak pernah atau bukan membuka jasa penutupan kartu kredit atau KTA seperti yang sudah seringkali digembar-gemborkan dan sudah saya buatkan videonya. Sebuah keanehan ketika seorang debitur kartu kredit yang mulai mengalami batuk-batuk atau baru saja menunggak utang kartu kredit. Maksud saya begini, bulan ini mulai telat bayar, bulan yang kemarin minimum pay saja tidak penuh dari minimum pay, kemudian mungkin bulan kemarinnya lagi tanggalnya bayar sangat terlambat, atau yang memang sudah beberapa bulan tidak melakukan pembayaran. Itu sebuah keanehan bahwa pemegang kartu yang sedang mengalami hal tersebut seringkali mendapatkan broadcast yang intinya adalah menawarkan penutupan atau pengurusan kartu kredit. Dan pastilah bagi orang-orang yang sedang gundah gulana, sedang mengalami hal tersebut, terutama pada orang-orang yang sudah menunggak hutang kartu kreditnya dan sedang diteror oleh para kolektor, baik itu debt call, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara mendatangi debiturnya langsung, ataupun desk call, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon. Ketika mereka tidak merasakan kenyamanan hati, iklan-iklan broadcast tadi bagaikan sebuah pengharapan, dan akhirnya tidak sedikit dari para debitur tadi yang membalas broadcast tadi dengan bertanya bagaimana caranya, atau bahkan ada yang menelpon atau bahkan ada yang ditelepon. Dan saya kasihkan tahu dulu apa itu jasa penutupan kartu kredit yang saya ketahui. Jasa penutupan kartu kredit yang saya ketahui itu adalah mereka memfasilitasi, mengaku atau mengklaim. Saya ulangi dulu, mereka mengaku mengklaim bisa memfasilitasi penutupan kartu kredit, dimacetkan, kemudian nantinya akan diuruskan ke bagian card center, terutama bagian collection departemennya, agar supaya tidak diganggu oleh kolektor, baik itu penelponan ataupun didatangi oleh kolektor. Dan mereka menggunakan metode kerja biasanya dengan menerbitkan sebuah surat kuasa. Dan mayoritas mereka menggunakan wujud kantor hukum atau mungkin lembaga
bantuan hukum. Jadi mereka ini sengaja memakai kop surat ataupun logo-logo tentang sesuatu yang terkait dengan kantor hukum atau lembaga bantuan hukum, dan sebenarnya ini adalah sah-sah saja. Saya katakan ini adalah sah-sah saja. Jadi setelah terjadi kesepakatan tentang success fee atau fee. Success fee itu bila terjadi sampai akhirnya selesai terjadi negosiasi, terjadi pembayaran, terjadi keluar surat keterangan lunas, itu yang namanya success fee atau fee. Kita bicaranya mayoritas fee dulu. Dalam pengurusan itu biasanya mereka meminta imbalan antara 30% dari limit yang saat ini sedang macet atau sedang berkesukaran. Jadi kalau limit kartu kreditnya adalah 10 juta, mereka menarik biasanya adalah 3 juta. Dan biasanya mereka juga memberi kelenturan. 3 juta itu tidak sekali bayar. Jadi ini berkompetisi dengan bank penerbit kartu kreditnya atau kredit tanpa anggunannya, agar supaya umpannya termakan oleh orang yang sedang galau. Jadi ini sudah pernah saya buatkan video. Tidak lain tidak bukan adalah efek karambol dari bagian collection department bank penerbit kartu kredit yang menggunakan cara arogan dengan menelpon berkali-kali, mendatangi berkali-kali, sehingga membuat ketika debitur itu panik malah menjadi salah langkah. Dan Anda menciptakan satu kompetitor bagi Anda sendiri, bank penerbit kartu kredit, dengan mengklaim, mengaku bisa menguruskan jasa penutupan kartu kredit. Dan mereka ketika menarik fee itu berkompetisi, tidak bisa bayar satu kali bayar tidak apa-apa. Kadang-kadang ada yang sampai bayarnya bisa diangsur 3 kali, atau bahkan ada yang lebih gila lagi bisa diangsur menjadi 12 kali. Dan di sini setelah modus operasional kerjanya, saya katakan tidak menyalahi aturan ya. Saya tidak menabuh genderang perang. Saya tidak mengklaim bahwa cara saya yang terbenar. Saya hanya tidak mau dicatut nama saya. Saya hanya tidak mau dicatut logo Omah Solusi Indonesia. Selebihnya Anda mau menggunakan cara kerja untuk mencari nafkah, itu adalah hak Anda semua bagi orang yang tadi telah melakukan pencatutan nama dan saat ini sedang saya investigasi. Maka dari itu waspadailah pencatutan nama Omah Solusi Indonesia. Omah Solusi Indonesia bukanlah jasa penutupan kartu kredit atau KTA. Saya himbau pada para mentor, karena mentor, dan saya himbau pada seluruh keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang sudah memiliki kartu tanda anggota, untuk ketika mungkin di broadcast, dan kalau broadcastnya itu tidak ada kaitannya dengan Omah Solusi Indonesia, ya silahkan Anda berpikir sendiri, silahkan Anda merenung sendiri. Tidak artinya bahwa kami mengklaim kami adalah menerapkan cara yang terbaik, tapi semua apa yang kita pilih itu senantiasa ada konsekuensi
terhadap pilihan kita. Jadi setelah mereka melakukan deal-dealan antara jasa penutupan kartu kredit ini dengan seorang klien yang merupakan debitur yang saat itu sedang macet, jasa penutupan kartu kredit ini akan mulai men-setting dengan cara pertama kali adalah untuk buang sampah. Istilahnya untuk buang sampah itu adalah dengan menerbitkan surat kuasa. Sudah saya katakan, sudah saya ulangi bahwa video ini adalah netral. Artinya video ini tidak menjelek-jelekan. Apakah cara tersebut benar dan sesuai dengan KUHP? Dan saya katakan ini sesuai dengan KUHP. Jadi setelah terjadi deal-dealan, si debitur atau pemegang kartu kredit atau KTA yang sedang macet itu memberikan kuasa kepada sebuah kantor hukum atau lembaga bantuan hukum atau pada profesi pengacara, seorang profesi pengacara, bahwa segala yang terkait terhadap tunggakan hutang kartu kredit nomor kartu sekian dari bank ini sudah diserahkan ke pengurusannya kepada misalkan Mr. X dari Mr. X dan partner dari kantor hukum sekian, kantor hukum UHI, dan itu diinstruksikan kepada mereka sebagai jasa penutupan kartu kredit untuk diberikan kepada kolektor yang datang ketika debiturnya didatangi debt call. Dan sedangkan untuk desk call, biasanya jasa penutupan kartu kredit ini ada dua opsi. Opsi pertama adalah meminta nomor handphonenya pemegang kartu kredit yang menjadi kliennya, untuk nantinya yang menerima telepon itu adalah mereka, tim mereka. Dan itulah kenapa ketika para penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, ketika khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia sudah bisa menjawab ketika berkomunikasi dengan kolektor khususnya Deskol, mereka tidak percaya bahwa itu adalah Anda sendiri yang menjawab, tapi merupakan menggunakan perantara tadi, orang-orang yang sudah mumpuni menjawab kepada Deskol. Dan satu lagi yang saya katakan bahwa untuk kedatangan debt call itu biasanya si debitur hanya diberikan instruksi bahwa kalau ada debt call datang, kasih aja surat kuasa, selesai. Nanti dia suruh hubungi nomor saya. Dan ada juga yang menggunakannya dengan cara beda. Menggunakannya dengan cara pengalian data, pengalian alamat surat menyurat. Artinya harapannya adalah debitur yang saat ini sedang menunggak tidak didatangi oleh debt call. Tapi sudah saya katakan bahwa pengkinian data ketika Anda mulai macet, walaupun Anda itu pengkinian datanya adalah hal yang sebenarnya Anda pindah, mungkin pindah kota, pindah alamat, pindah bekerja, dan lain sebagainya, itu seringkali kita dipersukar oleh bagian call center ketika kita mau pengkinian data, dianggap kita menipu. Jadi sudah saya pastikan bahwa cara tersebut adalah tidak efisien. Dan yang sering terjadi ketika
debiturnya menyerahkan surat kuasa tersebut dan ketemu oleh seorang debt call. Debt call tadi mengatakan saya tidak mau tahu karena hutang saya. Kok hutang saya? Saya tidak mau tahu karena Anda yang sebagai orang yang penghutang dan bukan kantor hukum atau lembaga bantuan hukum ini. Dan artinya kolektor ketika menjawab tersebut itu juga menyalahi prosedur, karena sebenarnya si debitur, karena ini adalah seperti yang saya katakan, dengan adanya surat kuasa tadi itu adalah ibarat buangan sampah. Kalau si debiturnya pandai menjawab, saya juga kalau begitu tidak mau tahu dengan kamu karena saya tidak berutang dengan kamu. Ingat, debt call yang datang itu dilengkapi dengan surat tugas dan surat kuasa, di mana bank menugaskan. Jadi kita tidak hutang dengan misalkan debt call tadi bernama Pak Ijo, tapi kenapa yang datang bisa Pak Ijo? Karena itu Pak Ijo diberi kuasa untuk mendatangi, untuk mengurus, menagih, dan lain sebagainya. Dan ini sekaligus saya tekankan bahwa Anda harus ingat ketika debt call atau bank menganggap bahwa surat kuasa yang terbit tersebut tidak valid adalah hal yang salah. Kita berikan ilustrasi bahwa ketika misalkan kita tidak berurusan dengan kartu kredit, tapi kita berurusan untuk mengambil dana di bank, dan ketika yang mempunyai nomor rekening di bank itu tidak bisa datang diakibatkan sakit penyakit, mungkin di rumah sakit, mondok, atau rawat inap, itu pemilik nomor rekening tabungan yang sakit, mondok, dan sedang rawat inap, ketika dilengkapi dengan prosedural yang sudah sesuai dengan yang dikehendaki bank, adanya surat keterangan dirawat atau mungkin adanya keterangan-keterangan yang prasyarat lainnya, itu bisa memberikan surat kuasa kepada seseorang untuk mengambil dana tunai di bank. Pastilah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi sekali lagi, sebelum saya menutup video yang saat ini sedang Anda tonton, bahwa jasa penutupan kartu kredit yang saat ini sedang menjamur marak itu tidak menyalahi kaidah hukum, dan saya tidak pernah berkompetisi dengan mereka. Yang saya tegaskan di video ini hanyalah sebatas Omah Solusi Indonesia, bukan jasa penutupan kartu kredit atau kredit tanpa anggunan. Satu lagi saya tegaskan bahwa kartu kredit ketika Anda tidak membayar lebih dari 180 hari, tidak usah ditutup, dengan sendirinya kartu kredit tersebut tutup dengan sendirinya. Dan saya katakan lagi bahwa Anda tidak perlu menggunakan jasa penutupan kartu kredit yang mana Anda harus bayar fee mereka antara 30%. Anda jika tahu caranya, Anda bisa bernegosiasi secara mandiri, independen, antara Anda debitur dengan kreditur, bisa bernegosiasi, menunjukkan support dokumen yang mereka minta, dan kalau memang dana Anda siap, Anda akan pasti dikabulkan untuk diberi pengajuan permohonan keringanan, mungkin penghapusan bunga dan denda mungkin, atau bahkan sampai dengan pokok hutangnya. Tapi sebaliknya, ketika Anda tidak paham caranya, Anda hanya kepingin menjadi seorang pecundang,
memasrahkan kepada sebuah jasa penutupan kartu kredit, dan ketika Anda bertemu dengan jasa penutupan kartu kredit yang bonafit, Anda masih bisa bersyukur, mengucapkan terima kasih Tuhan atau alhamdulillah. Tapi ketika Anda bertemu dengan sebuah jasa penutupan kartu kredit yang notabene abal-abal, mau menerima hak tapi tidak mau melakukan kewajiban, maka Anda bagaikan sudah jatuh masih tertimpa tangga pula. Oleh karena itu, Omah Solusi Indonesia ini sudah saya tayangkan sejak tanggal 17 Maret 2021. Sebentar lagi adalah anniversary yang ke 21, 22, 23, 24, yang keempat. Dan sudah mulai banyak bukti. Saya tidak menyombongkan diri bahwa cara melumpuhkan teror kolektor yang keluar dari tata cara penagihan sudah saya buktikan sudah efektif. Dan sudah banyak bukti cara menjawab desk call ataupun bertemu dengan debt call ketika cara menjawab Anda tepat jitu dan Anda sudah menyiapkan mental persiapan dini dalam sebelum menghadapi debt call, persiapan dini sebelum mengangkat telepon desk call, karena mereka yang dikatakan hanya berputar-putar itu saja. Bahkan saya sudah ciptakan kenali level desk callmu. Ada level 1, ada level 2, ada level 3. Anda bisa lihat di video saya sama di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia di awal-awal. Kenali level debt callmu. Ada level 1, ada level 2, ada level 3. Dan ketika Anda semua sudah bisa menguasai, bisa menoto hati, maka Anda sedang menunggak hutang kartu kredit akibat kondisi finansial yang kurang baik itu sendiri adalah baik-baik saja. Kami mengakui bahwa kami hanya menawarkan sebuah keanggotaan, kartu tanda anggota keluarga besar Omah Solusi Indonesia, di mana di sini ada nomor induk keanggotaan, dan setiap kali Anda mengapply ini, Anda akan mendapatkan satu kartu dan 2 stiker dan juga kalung untuk kartu ini. Dan itu pun kami tidak untuk berbisnis, hanya sebatas mengganti ongkos cetak kartu, mengganti terangka tempat kartunya, mengganti ongkos cetak stiker, dan menggantikan ongkos kirim sampai ke tujuan di mana Anda berdomisili. Dan ini fungsi dan tujuan saya buat tidak lain tidak bukan untuk menambah kepercayaan diri Anda. Ini bisa Anda tempel di kaca jendela depan rumah Anda atau mungkin di pagar Anda, karena puji Tuhan, alhamdulillah, dalam tahun keempat ini Omah Solusi Indonesia sudah lumayan dikenal di khalayak kolektor, baik itu debt call, baik itu desk call. Sehingga ketika mereka berusaha melakukan pembodohan masyarakat, melakukan intimidasi, melakukan sebuah trik-trik penipuan yang lainnya, mereka akan berpikir karena Anda dalam satu komunitas keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengerti wacana edukasi yang saat ini video ini sedang Anda tonton, bahwa jika Anda ragu tentang hal apapun, penawaran-penawaran yang mencatut nama Omah Solusi Indonesia,
telepon dulu nomor handphone saya plus 62 85100517473, dan pelayanan kami gratis tanpa biaya apapun. Jangan pernah letih menghadapi kehidupan ini, jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat badai pasti berlalu.